Ada yang tahu nggak sih apa itu motif dan juga motivasi? Baik, di sini aku bakal ngejelasin nih ke kalian apa itu motif dan juga motivasi. Motif adalah alasan atau dorongan internal yang membuat seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi sendiri adalah proses yang mendorong perilaku seseorang untuk mencapai tujuannya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jenis-jenis motif? Nah, jenis-jenis motif sendiri ada dua. Yang pertama, jenis motif biologis. Jenis motif biologis sendiri itu yang ada di dalam diri kita. Yang kedua itu jenis motif sosial. Apa sih itu jenis motif sosial? Jenis motif sosial sendiri adalah yang mendorong kita untuk berinteraksi dengan seseorang. Hai teman-teman, setelah kita mendengarkan pengertian motif dan motivasi, nah ada juga nih teman-teman tentang teori-teori motif. Di antaranya ada teori dorong atau bisa kita sebut dengan drive theory, yang mana yang dikembangkan oleh Kant yang menyebutkan bahwa motif adalah suatu kebutuhan fisiologis dalam diri seseorang, yang mana nih sebuah dorongan kepada diri kita sendiri. Nah, contohnya nih teman-teman, kalau kalian sedang haus dan lapar, pasti kalian akan terdorong sendiri kan untuk melakukan makan, minum, benar gak? Ayo. Nah, ada juga nih teori insting yang dikemukakan oleh William McDougall, yang mana dia berpendapat bahwa motif juga berpengaruh dalam insting seseorang, yang mana berpengaruh dalam naluri seseorang sehingga bisa bertahan hidup dan berkontribusi. Ada beberapa pakar psikologi yang mengemukakan teori-teori tentang motivasi. Salah satunya yaitu yang pertama, teori kebutuhan Maslow atau dikenal juga sebagai Maslow Hierarchy of Needs. Nah, teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow. Maslow menyusun kebutuhan manusia dalam bentuk piramida, yang dimana susunan paling bawah yaitu adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis itu seperti makan, minum, dan istirahat. Lalu di atasnya ada kebutuhan akal rasa aman, di atasnya lagi ada kebutuhan sosial seperti pertemanan, di atasnya lagi ada kebutuhan penghargaan, dan yang paling atas yaitu adalah kebutuhan akualisasi sendiri. Menurut Maslow, seseorang harus memenuhi kebutuhannya dari tingkat yang paling rendah dahulu sebelum mencapai tingkat yang paling tinggi. Yang kedua, yaitu teori harapan atau dikenal juga dengan Fromm Expectancy Theory. Teori ini dikenalkan oleh Viktor Fromm yang menyatakan bahwa kebutuhan seseorang itu dipengaruhi oleh 3 komponen, yaitu ekspektasi, instrumentalitas, dan valensi. Contohnya seperti apa? Misal, seorang mahasiswa percaya belajar 5 jam dalam sehari itu akan membantunya mendapatkan nilai tinggi dalam ujian. Ekspektasinya itu ada di dia percaya. Lalu instrumentalitasnya yaitu adalah dia mendapatkan nilai tinggi dalam ujian. Valensinya, valensinya itu dia akan sangat menghargai nilai tinggi tersebut karena akan mempermudahnya dalam mendapatkan beasiswa. Yang ketiga, teori 2 faktor. Teori ini diperkenalkan oleh Frederick Herzberg, yang dimana ada 2 faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama, faktor pemeliharaan, seperti meliputi kondisi kerja, gaji, kebijakan perusahaan, dan hubungan antar pribadi. Faktor ini tidak selalu meningkatkan motivasi jika dipenuhi, tetapi jika tidak dipenuhi, faktor ini akan menyebabkan ketidakpuasan. Lalu yang kedua, ada faktor motivasi. Seperti apa? Contohnya itu seperti pengakuan dari seseorang dan tanggung jawab dari dalam diri sendiri. Oke, yang selanjutnya adalah fungsi dari motifnya. Fungsi dari motif ini terbagi menjadi 4 ya teman-teman. Yang pertama ada fungsi sebagai penggerak atau pendorong. Nah, fungsi sebagai penggerak dan pendorong ini adalah
motif itu tuh menjadi peran penting ya untuk teman-teman tuh melakukan tindakan gitu atau melakukan dorongan atau aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk menggapai impian-impian teman-teman. Lalu yang kedua ada fungsi motif sebagai pengarah. Nah, motif juga berperan sebagai pengarah dalam tindakan teman-teman untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga ada fungsi sebagai penyeleksi. Motif berfungsi juga sebagai penyeleksi dalam menentukan tindakan apa saja yang harus teman-teman lakukan untuk memenuhi kebutuhan teman-teman gitu. Lalu yang keempat ada sebagai fungsi penguat. Nah, penguat ini adalah sebagai bentuk motif yang paling dominan gitu ya, karena memang penguat ini adalah sesuatu yang memicu teman-teman melakukan suatu tindakan dalam waktu yang sangat lama dan konsisten. Nah, itu tadi adalah fungsi dari motif ya. Lalu sekarang kita akan membahas tentang kenapa kita harus punya motivasi. Nah, tujuannya adanya motivasi adalah yang pertama adalah meningkatkan semangat. Nah, fungsi motivasi sebagai peningkat semangat adalah untuk membuat teman-teman bergelora gitu ya, membara dalam menggapai impian dan tujuan teman-teman. Yang kedua, ada untuk mendorong produktivitas. Nah, penting banget nih, motivasi berguna sebagai pendorong produktivitas karena dengan adanya motivasi, teman-teman akan tergerak untuk melakukan produktivitas yang lebih intens lagi ke depannya. Yang ketiga, untuk memberikan arah yang jelas. Ya, jadi teman-teman nih harus punya motivasi supaya teman-teman ini hidupnya terarah gitu tuh. Supaya teman-teman tidak hanya terbawa arus gitu tuh oleh lingkungan teman-teman. Lalu yang keempat, ada namanya untuk mengembangkan potensi diri gitu. Dengan adanya motivasi, teman-teman mempunyai dorongan, keinginan untuk bisa menggali lagi potensi-potensi yang belum hadir dalam diri teman-teman. Lalu yang kelima, ada untuk mengatasi tantangan dan rintangan. Nah, motivasi yang terakhir ini tujuannya itu sangat penting ya untuk mengatasi tantangan dan rintangan karena teman-teman akan kembali mengingat gitu ya. Tujuan teman-teman, alasan teman-teman berjuang, berusaha, belajar sampai ke jenjang perkuliahan itu untuk apa gitu. Sehingga teman-teman akan kembali bersemangat untuk kembali ke jalan awal teman-teman. Saya Nida Khofia. Saya Safana Dananiro. Saya Rifa Khairul Fadila. Saya Muhammad Safri Al-Fariji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.